92,3 Bromo FM. Selamat pagi. Bersama Salsa di sini yang mengudara dari Jalan Rengganis nomor 1 Gedung Islami Center lantai dasar Kota Keraksan. Oke, dan di pagi menjelang siang ya, hari ini tepatnya di tanggal 22 Desember 2025, kita akan melangsungkan yaitu podcast Bromo FM, di mana kali ini Salsa sebagai pemandu siar di podcast kali ini, yang mana kita akan mengobrol bersama salah satu narasumber kita yang merupakan seorang tokoh pendidik di Kabupaten Probolinggo dengan tema yaitu refleksi kepribadian dampaknya dalam dunia pendidikan Islami. Oke, dan kita sebelum mulai kita berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber kita yaitu Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong atau UNZA. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu Bapak untuk pendengar setia Bromo FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Di pagi hari ini saya secara pribadi maupun sebagai Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, juga selaku Ketua Senat Universitas Hafsawati Zainul Hasan Genggong, merasa senang sekali, Mbak. Saya merasa tentram berada di ruangan Radio FM di tempat ini yang penuh kebahagiaan, dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita doakan bersama-sama semua masyarakat Probolinggo dan sekitarnya mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senantiasa mendapatkan pertolongan, kasih, cinta dan ridhonya, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala bencana. Amin amin. Segala kesusahan yang membuat kita semua menjadi hamba Allah dijauhkan dari kesusahan, tapi kita menjemput satu kehidupan yang bahagia dengan penuh kenikmatan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Dan tadi sebagai pembuka kita tadi ya yang sudah dibuka oleh Bapak Aziz ya, saya menyebut Bapak Aziz betul. Ya. Oke, dan Bapak untuk tema kita kali ini yaitu refleksi kepribadian dan dampaknya dalam dunia pendidikan Islam. Oke pendengar setia, dan sebagaimana kita ketahui ya, dunia pendidikan hari ini tidak hanya dihadapkan pada tantangan akademik dan kebijakan, tetapi juga pada persoalan kepribadian, nilai, dan juga keteladanan. Nah, dalam perspektif Islam, pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan akhlak dan peradaban. Nah, pada dialog kita kali ini ya bersama narasumber kita yaitu Bapak Abdul Aziz, kita akan merefleksikan bagaimana kepribadian, visi kebijakan, pendidikan, inovasi, serta nilai tawadu ini akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan kita. Dan untuk pendengar setia, pada podcast kali ini kita akan membaginya menjadi 4 segmen. Segmen pertama, 2, 3, dan 4. Dan dalam setiap segmen ada pembahasan yang saya rasa ini sangat mendaging ya untuk kita semua, yaitu entah sebagai orang tua, pendidik, ataupun orang yang dididik seperti itu ya. Dan segmen pertama yaitu kita langsung saja dengan tema kepribadian, jabatan, dan amanah dalam pendidikan Islam. Oke, dan untuk pendengar setia nih perlu diketahui juga ya, untuk kalian yang ingin bertanya langsung nanti pada segmen kedua, pada pertengahan segmen 1 dan segmen 2 nanti bisa bertanya langsung melalui interaktif kita di 082 132 606 388, atau bisa juga melalui pesan via WhatsApp di 082 143 566 948. Oke, dan saya langsung ke segmen pertama nih Bapak, yaitu terkait dengan kepribadian, jabatan, dan amanah dalam pendidikan Islam. Nah, pendengar setia, hari ini kita akan membedah nih sesuatu yang seringkali terlupakan di balik megahnya gedung sekolah atau menterengnya gelar akademik. Ya, kita sering bicara soal kurikulum, kemudian tapi lupa pada sang pembawa besar. Itu siapa? Itu ustadzah kita atau guru kita. Kita bicara soal jabatan, tapi seringkali abai ada beberapa timbangan amanah di akhirat kelak. Ya, dalam setiap Islam, sebagaimana kita ketahui ya, setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban?
guru, kepala sekolah, dosen, kepala privat, pembuat kebijakan, dan semuanya memiliki pengaruh dan teladan bagi peserta didik. Apakah jabatan kita saat ini menjadi cahaya bagi peserta didik atau justru menjadi beban yang menggelapkan karakter mereka? Jadi Pak Aziz setuju nggak nih Pak terkait dengan bahwasanya dalam dunia pendidikan bukan hanya mencetak seorang yang nilai tinggi, juga termasuk mencetak karakter mereka seperti ya Pak? Betul, iya betul. Oke, dan memang benar ya, atau pendidikan holistik seperti itu ya. Dan langsung saja ke pertanyaan pertama nih Bapak, yaitu ada sebuah hadis melawan izin ya. Hadis lewat Bukhari yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Adalah sebuah hadis Nabi Muhammad yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, pertanyaan nih Bapak, dalam pandangan Islam, apakah setiap orang apapun jabatannya nih Pak di dunia pendidikan memiliki dampak dan tanggung jawab moral? Ya, baik, terima kasih. Bicara soal tantangan itu pasti. Kapanpun, dimanapun, apalagi di era sekarang yang kita sebut sebagai era milenial, itu tantangan makin besar, ya. Karena itu harus menyiapkan strategi yang harus lebih bagus, menyiapkan strategi yang harus lebih mengikat terhadap pribadi, baik itu terkait dengan pribadi maupun sebagai sistem dalam dunia pendidikan, ya. Maka saya ingin menyampaikan bahwa saya Abdul Aziz Wahab bukan yang terbaik, bukan, tapi saya ingin mengajak bersama-sama menjadi yang terbaik sesama kader bangsa, seiman dan seperjuangan. Kita ingin menata diri secara bersama-sama. Tentu apapun hasil yang terbaik itu berangkat dari kepribadian terlebih dahulu, ya. Karena itu saya mengatakan kepribadian itu berdampak. Apakah kepribadian kita itu berdampak secara positif apakah tidak? Kalau kita melihat kepada salah satu arti kepribadian itu, salah satunya adalah kemampuan seseorang untuk bicara secara harmonis, efektif, ya. Apa yang diucapkan kita itulah kepribadian. Penampilan kita secara totalitas itulah kepribadian. Ada pula orang mengatakan ciri khas seseorang itulah kepribadian seseorang. Ya, ada orang pendiam tapi dia banyak kerja. Ada pula orang banyak bicara sekali tapi tidak produktivitas. Ada pula orang yang sedikit bicara juga sedikit kerja, tapi ketika suruh nyumbang dalam dunia pendidikan dia orang terdepan, ya. Karena itu tinggal memilih. Kalau saya berpendapat memang lebih baik ya bicara seperlunya, kemudian bicaranya adalah mengandung nilai-nilai hikmah, kemudian perilakunya tentu menjadi inspirasi yang terbaik. Maka satunya kata dengan perbuatan itulah totalitas penampilan seseorang. Maka kalau kita dikaitkan dengan salah satu teori, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat tersebut di atas kalau kita sampaikan secara umum, jiwa manusia itu ada jiwa fasik. Jiwa fasik itu salah satunya ya akan muncul tipe kepribadian seseorang. Termasuk kepribadian seseorang itu suka benci, ya, hasut, ngadu domba, malas. Padahal mengajak kebaikan itu tentunya iya,
Tapi orang kalau punya jiwa fasik itu sangat malas. Maka kebenaran kadang ditolak, sementara kemungkaran akan diterima sepenuhnya. Itu kalau sudah jiwa orang tertutup ya. Tetapi juga ada jiwa yang terbaik adalah jiwa takwa, yang senantiasa merindukan kebaikan. Ia selalu mencari nilai-nilai asas manfaat dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini yang perlu dipertahankan. Karena itu di pengantar di awal saya mengatakan, saya bukan yang terbaik, bukan. Tapi saya ingin belajar menjadi yang terbaik. Berikutnya kita ingin mengajak menjadi yang terbaik. Saya kira saya dengan jenengan Mbak ya, termasuk semua pendengar Radio FM yang mendengar ini, pasti semuanya merindukan kebaikan. Orang tua merindukan kebaikan ya. Kalau dia sebagai pejabat pasti merindukan kebaikan rakyatnya. Rakyatnya juga merindukan kebaikan pejabat warga pemimpin di atasnya. Kalau di dalam dunia pendidikan itu murid butuh sentuhan kasih sayang. Kemudian juga sang guru tentu juga butuh doa dari sang murid. Akhirnya kalau ini dipertemukan antara kalau dalam dunia pendidikan guru dengan murid sama-sama merindukan nilai kebaikan, maka ketemu dalam satu kebaikan. Maka itulah suatu saat pendidikan akan menjadi lingkungan yang ramah anak. Jadi boleh jadi nanti ini perlu refleksi menurut saya Mbak ya. Saya mengusulkan ya dalam dialog ini ya, bagaimana merindukan kebaikan itu pertama selalu mengucapkan nilai kata-kata mutiara yang terbaik. Tidak ada kata mengumpat, tidak ada kata mencaci maki, tidak ada kata-kata mengadu domba, apalagi menghabisi nyawa orang lain. Ya. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Demikian pula ada yang berupa sikap, tidak menampakkan senyum sinis, tapi mestinya senyum itu kan lepas. Iya. Ya, senyum pesona ya. Ya. Nah, semua itu berangkat dari kepribadian. Jadi itu namanya jiwa takwa itu senantiasa merindukan Allah, merindukan Rasulnya, mencintai para sahabat, mencintai para wali Allah. Ya tentu juga mencintai para wali, mencintai para guru dengan tanda petik ya hormat dan memuliakan. Kalau ini bisa direfleksikan dalam dunia pendidikan ke depan ya. Satu contoh, adik kelas hormat kepada kakak kelas. Kakak kelas hormat kepada kakak kelas berikutnya. Yang kakak kelas sayang kepada adik kelas. Itu yang menjadi interaksi sosial setiap hari dalam pengawasan sang guru yang memiliki nilai kasih sayang. Pengawasan dari sang kepala sekolah yang memiliki jiwa kepribadian yang bijak, yang mereka berperan sebagai ayah dan ibu. Tentu mereka yang ada di sekolah itu tidak selamanya ketika berangkat mendapatkan kasih sayang dari ibu kan. Ada seorang anak berangkat sekolah, Masya Allah, sejak ia bangun dapat kasih sayang, makan, masih kadang didulang ya kan. Kadang mau berangkat masih ucapan salam dan doa, dilihatnya dengan penuh kasih sayang pun, bahkan dikasihkan uang saku ya. Tetapi kan tidak semuanya anak mendapatkan perilaku sebaik itu dalam kondisi sosial dan geografis, ekonomi dan lain-lain kan. Nah ketika nyampe di sekolah, itulah peran guru menurut saya di saat ini yang penuh tantangan itu perlu ditingkatkan. Apa itu? Refleksi kepribadian yang berdampak. Salah satunya adalah memberikan sentuhan kasih sayang serta doanya. Memang ya. Oke, dan
Tadi yang sudah disampaikan Pak Abdul Aziz yang saya tangkap nih terkait dengan pertanyaan pertama, terkait dengan kata dan perbuatan memang harus selaras ya Bapak. Yaitu baik dari kepala sekolah maupun guru, jika bisa mengeluarkan jiwa takwa, maka itu akan berpengaruh pada anak didiknya, seperti itu ya Bapak ya. Iya, betul. Malah kalau kita kembangkan seperti ini, mudah-mudahan ya kita makin menyadari betapa pentingnya tantangan ke depan untuk mewujudkan anak kita sesuai dengan harapan para pemimpin bangsa ini. Jadi anak SD itu, anak madrasah ibtidaiyah, hormat kepada anak yang sekolah di SMP, yang sekolah di MTS. Anak MTS juga hormat kepada kakak kelasnya yang berada di madrasah aliyah, yang juga di SMA maupun di SMK. Ini yang perlu diciptakan, betapa pentingnya di dalam berinteraksi sosial itu, yaitu hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda. Maka begitu seterusnya sampai pada tingkatan program sarjana perlu dikembangkan. Ya, kadang ada sebagian anak-anak bangsa yang kuliah di perguruan tinggi itu mereka mencari kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Saya sepakat itu. Mahasiswa adalah agen perubahan. Iya, agen perubahan. Saya sepakat. Tetapi perubahan itu harus dimulai dari dirinya dulu. Ya. Perubahan itu harus dimulai dari dirinya dulu, bahwa dia adalah kepribadian yang terbaik, fujuraha wa taqwaha. Jadi nilai-nilai ketakwaannya itu yang harus berubah lebih dulu, lebih bagus ya. Kalau itu sudah menjadi identitas, maka bukan hanya ngejar kebebasan berpikir, bukan, tetapi dia tetap terbimbing dalam kehidupannya. Ketika bertanya bukan langsung mencaci maki, merendahkan orang lain, tapi bertanyanya santun. Demikian pula yang lulusan program sarjana juga hormat kepada yang lulusan magister. S2. Yang S2 juga begitu lulusan ya hormat kepada yang program doktor. Yang doktor tentu juga hormat kepada profesor. Begitu seterusnya ini ya. Ini yang saya anggap bahwa dalam dunia pendidikan rupanya menurut saya, Mbak ya, pengamatan saya, rumahnya ini ya yang mulai terkikis. Perlu diungkap kembali pendalaman-pendalaman ini dalam bentuk kognisi, pemahaman, sampai pada paparan refleksi, sehingga nanti anak-anak bangsa ke depan itu apapun jenis pendidikannya, apakah itu pendidikan umum, apakah itu namanya pendidikan madrasah, semuanya stop bullying, benar ya, Bapak. Stop kekerasan. Maka boleh jadi refleksinya macam ini, Mbak. Saya ini usul di forum ini ya, dialog seperti ini. Bagaimana kalau di pintu-pintu sekolah ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. Rambu-rambu yang tertulis di pintu setiap sekolah. Jadi sekolah ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Ya, kalau sudah dicatat begitu apa nama sekolahnya ya, gurunya ramah, kemudian muridnya juga ramah. Keramahan itu bisa jadi dalam bentuk perilaku, tapi juga dalam bentuk lingkungan. Kalau dalam bentuk perilaku ya interaksi sosial antara murid dengan murid, antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, kepala sekolah dengan pengurus yayasan. Ini kalau misalnya dibungkus dengan pendidikan yang ramah, betapa indahnya dalam dunia pendidikan Islam itu, yang berangkat dari topik kepribadian berdampak ya. Tentu berdampak itu pertama kali menurut saya harus menyatukan pemikiran visioner ya. Semua ini harus diantar oleh pemikiran yang berpikir jangka panjang. Artinya ketua yayasan punya visi jangkauan ke depan, kepala sekolah juga melaksanakan visi yayasan ya. Kalau dalam sekolah negeri itu ya kepala sekolah itu melaksanakan visi bupati,
itu harus terus ke bawah ya. Visi bupati itu direfleksikan oleh semua pejabat di bawahnya, termasuk di semua sekolah yang ada di kabupaten tertentu. Karena di sini Probolinggo ya tentu ya semua kepala sekolah di Kabupaten Probolinggo mampu merefleksikan visi bupati Probolinggo. Itu semuanya harus berangkat situ. Setelah itu baru mengambil kebijakan strategis. Ya. Kebijakan strategis itu salah satunya apa yang tidak ada sebelumnya itu ada sekarang, termasuk rambu-rambu, atau mungkin berupa visual ya. Semua pintu sekolah itu selamat datang di sekolah tercinta, sekolah yang memberikan inspirasi, sekolah kader terbaik dan seterusnya. Itu terserah ke kemenangan sekolah masing-masing, sehingga nanti apa yang didengar, apa yang dilihat itu menjadi inspirasi semuanya. Begitu masuk kelas, kelasnya Masya Allah bersih ya, Bapak, pasti akan kerasan seperti itu mungkin ya. Iya, ya seakan-akan mereka lebih kerasan di sekolah dibanding di rumah ya. Atau di pondoknya ya. Iya, misalnya gitu ya. Ya, itu yang terjadi ya. Kebijakan strategis ini harus menjadi pemikiran sekarang yang berangkat juga dari kepribadian tadi ya, kepribadian yang inovasi ya. Ia selalu ingin merindukan bagaimana layanan pendidikan itu selalu terbaru, up to date dengan kebaruan yang sekarang ya. Ya, sehingga nanti ibaratnya dalam dunia pendidikan sekarang itu ya seperti masuk taman wisata. Taman wisata. Jadi mereka akan betah dan tidak monoton kalau di sekolah sumpah seperti itu mungkin ya, Pak. Jadi konsepnya akan berubah seperti itu ya. Pendidikan itu kita desain seperti edukasi ya. Ya, kalau perlu dengan lingkungan sekolah itu ya banyak nilai-nilai nasihat, apa itu kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, mungkin juga ayat Al-Quran, mungkin juga hadis qaulul ulama dan seterusnya itu. Tapi jauh lebih penting pada itu adalah refleksi dalam bentuk ucapan dan perilaku, yang semuanya kita harapkan adalah pribadi yang mencerminkan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan memang itu adalah harapan Pak Abdul Aziz bisa dilanjutkan sebagai kebijakan strategis di Kabupaten Probolinggo ya Bapak. Ya. Dan ya saya pun menantikan kebijakan strategis itu bisa diimplementasikan kepada sekolah-sekolah baik dari tingkat usia dini sampai SLTA pun ya Bapak. Ya. Bahkan perguruan tinggi mungkin bisa juga seperti itu ya. Betul. Oke, dan untuk pertanyaan berikutnya Bapak. Seringkali kita melihat kebijakan pendidikan ini lahir dari ruang-ruang rapat yang dingin. Namun dalam Islam, sebuah kebijakan adalah cerminan dari integritas personal pemimpinnya seperti yang disampaikan tadi, terkait dengan kata dan perbuatan harus selaras dan juga berjiwakan takwa. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kepribadian seorang pemimpin pendidikan menjadi teladan dalam menjalankan amanah kebijakan pendidikan ini? Iya. Baik, saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu harus berangkat, kebijakan itu salah satunya harus mengarah kepada pertama kebutuhan. Kita melihat ya, menganalisa kebutuhan di era sekarang itu dalam dunia pendidikan itu seperti apa, persoalannya seperti apa ya. Kalau ternyata ada sebuah fenomena gitu ya, ada kecenderungan mereka malas belajar karena pengaruh teknologi. Iya benar. Ya misalnya gitu ya. Maka boleh jadi penguatan karakter belajar yang harus dikuatkan. Ya, boleh jadi anak sekarang tuh lebih kecanduan nonton TikTok ya. Benar-benar ya, Pak. Sekarang itu kan boleh jadi sang guru itu juga boleh jadi juga ada kecanduan dengan TikTok itu, dikit-dikit HP yang dipegang ya. Ya, dikit-dikit HP yang dipegang ya. Pertanyaan saya, kapan baca bukunya? Tapi boleh jadi di HP ada kajian-kajian banyak, apa yang tidak ada, Pak. Ya menurut saya ya HP itu bagus ya. Saya mengatakan nilai manfaatnya iya, apa yang tidak ada di sini. Tapi yang saya maksudkan adalah di era sekarang itu karakter pembelajar itu harus menjadi visi kita.
Bagaimana menjadikan guru tetap belajar dan belajar, membaca dan membaca. Saya sering menyampaikan ada salah satu buku yang saya tulis, Aksi Belajar Cerdas. Aksi Belajar Cerdas. Jadi teori ABS, Mbak, ya. Tapi belum saya cetak itu. Oke. Bukunya belum saya cetak. Jadi saya punya buku namanya Aksi Belajar Cerdas, ya. Aksi Belajar Cerdas. Itu langsung action. Satu contoh, anak kita kalau melihat sampah ya, iya, sampah, langsung action. Jadi nggak harus ditunggu dulu ya, Nggak usah ditunggu. harus disuruh seperti itu Ya, misalnya menciptakan baca halaman berapa, setelah itu kemudian dalam satu halaman buku ini coba kita baca 10 menit, ini berapa kata. Habis itu 5 menit lagi ada kata kuncinya, ada kuncinya apa-apa, kata kuncinya apa. Kemudian setelah itu ditutup, kemudian suruh terangkan. Ya, kita memang berikhtiar. Bagaimana kalau sekarang anak kita itu, coba kalau saya melihat, saya pernah jalan-jalan di salah satu kota, Pak, ya. Kemudian mampir ke rumah teman saya. Di depan rumahnya itu ada kumpul anak 15 orang. 15 orang saya hitung. Ada yang mojok, ada ke utara, mojok selatan ke barat timur, semuanya sudah tidak berpikir kebersamaan. Mereka sudah sibuk melihat dengan HP-nya masing-masing. Nah, pertanyaan saya, bagi saya, ini masalah. Maka yang diperlukan sekarang itu adalah sistem penguatan belajar, bagaimana belajar tetap dirindukan oleh seorang anak. Dengan cara apa? Boleh jadi ada satu kalimat, silakan dibuka di Google, apa satu kalimatnya, misalnya kepribadian apa. Setelah itu nanti ketika di buku, coba dibuka bukunya halaman berapa, baris keberapa, ada berapa kata kunci tentang kepribadian dalam buku itu. Jadi melihat satu permasalahan itu yang harus kita cari solusinya. Menurut saya tetap apapun tantangannya dalam dunia pendidikan sekarang itu, jangan meninggalkan jati dirinya sebagai anak bangsa. Kita tetap menanamkan bahwa mereka bangsa Indonesia harus cinta Indonesia. Tetap. Makanya dalam lingkup pendidikan itu coba ya foto-foto para pahlawan yang bersejarah itu perlu dibajang, itu perlu dipasang. Para ulama juga begitu foto-fotonya. Kenapa? Biar mereka bisa mengambil salah satu keteladanan, pola berpikir, kemudian pola perjuangannya, kemudian hasil perjuangannya, dan seterusnya, itu menjadi inspirasi bagi anak sekarang. Itu, Pak. Oke, dan memang dari pertanyaan ini, sejauh mana kepribadian seorang pemimpin pendidikan menjadi teladan, memang ini akan berangkat dari kebutuhan dari lingkup tersebut ya Bapak, dan mana yang sudah Pak Aziz sebutkan tadi, di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Probolinggo sendiri mungkin, yaitu kita butuh yang namanya penguatan karakter pelajar, seperti apalagi di era disrupsi saat ini ya, di mana marak handphone di mana-mana ya, bahkan bukan hanya muridnya saja ya, bahkan guru terkadang ya bermain seperti itu. Tapi bukan menafikan bahwa handphone ini adalah alat yang merugikan, bukan seperti itu ya Bapak. Apapun yang kita cari di telepon ini pasti ada, namun bagaimana cara kita menggunakannya dengan baik dan benar. Oke, dan itulah segmen pertama kita yang membawa kita pada satu muara, yaitu bahwa dalam pendidikan Islam nih, ya jabatan hanyalah wadah, sementara kepribadian adalah isinya. Jika kita memiliki jiwa yang takwa, integritas, yaitu kata dan perbuatan kita selaras, maka itu akan bisa membentuk karakter pelajar yang ingin kita bentuk di lingkup pendidikan kita, seperti itu. Oke, dan memasuki segmen kedua, yaitu dengan sub pembahasan terkait dengan visi misi. Tadi udah disampaikan juga ya Bapak terkait visi misi pendidikan, yaitu idealisme Islami dan realitas kebijakan. Nah ya, ini akan lebih detail lagi ya pembahasan kita di segmen kedua. Seringkali nih saat kita bicara pendidikan Islam, kita terjebak pada jargon-jargon yang sangat melangit. Misal nih, ingin mencetak generasi Rabbani, mutafaqqih fiddin, hingga pemimpin peradaban. Nah, tentu ini terdengar sangat luar biasa ya.
Tapi pertanyaannya, apakah kaki kita tetap berpijak pada bumi? Ya, Islam mengajarkan tawazun atau yang namanya keseimbangan. Jadi kita punya cita-cita setinggi langit, tapi kita juga punya keterbatasan. Keterbatasan sumber daya, aturan birokrasi, dan kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan antara cita-cita dan kemampuan. Visi pendidikan Islam harus menjunjung nilai keimanan, tetapi juga tetap berpijak ya pada realitas, sumber daya, dan kebijakan yang ada nih Bapak. Pertanyaannya, seberapa penting nih Pak visi dan misi pendidikan yang realistis namun tetap berdasarkan nilai-nilai Islam, Bapak? Ya, bagi saya visi itu bukan hanya sebuah pemahaman. Kalau dalam pemahaman mungkin kita bisa baca buku ya, bisa baca jurnal, paham secara bersama-sama bahwa setiap orang apa itu secara pribadi ya, termasuk kalau guru atau mungkin pemimpin apapun jabatannya, bagi saya itu harus punya visi. Harus punya visi. Harus bagi saya itu ya, karena seorang itu sebagai visioner itu pasti dia punya pemikiran jangka panjang, pemikiran yang melompat jauh, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai. Kalau bisa kepemimpinan seseorang itu 5 tahun ya, bagaimana seakan-akan ia sudah memimpin 10 tahun hasilnya. Oke, jadi hasilnya seperti udah memimpin 10 tahun seperti itu. Yang jadi masalah itu misalnya ya, kalau guru ngajar 5 tahun, 5 tahun tidak ada perubahan metodologinya. Jadi kepala sekolah 5 tahun ya juga nggak ada perubahan apa-apa. Atau pada sektor yang lain. Kalau itu yang dilihat, boleh jadi ia punya visi hanya dipajang. Iya. Iya. Hanya ditempel aja dia visinya. Di atas pintu biasanya. Iya, di atas pintu ya. Akhirnya itu hanya menjadi dokumen, Pak. Karena itu visi itu kalau cita-cita itu masih harus ditindaklanjuti dengan misi, gerakan. Maka boleh jadi ketika dikatakan dengan pendidikan Islam itu ya, visi itu pertama bagaimana cara kerangka berpikir. Ya, kalau dalam agama itu bagaimana cara ia memperoleh ilmu pengetahuan dengan dasar-dasar apa gitu ya. Maka saya secara pribadi nulis buku namanya Wahfudat Fadhailul Iman, ada buku namanya Fadhailun Nabi was Sahabah. Jadi walaupun di kalangan para mahasiswa seperti yang ada di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, termasuk di Universitas Habsawati Zainul Hasan Genggong itu ketika memahami satu ilmu pengetahuan pasti ia belajar Al-Quran. Yang kedua pasti belajar hadis. Yang ketiga pasti belajar kaulul ulama. Ijma' qiyas itu menjadi bagian dari konteks keilmuan untuk memperluas ilmu pengetahuan. Tetapi itu belum cukup. Itu belum cukup ya Pak, termasuk ijma' dan qiyas tadi ya? Belum. Yang kedua adalah beramaliyah. Beramaliyah. Ya. Beramaliyah itu inilah pentingnya bagi kita. Seorang itu amaliyah yang beda itu tergantung gurunya, Pak. Jadi beramaliyah itu yang kita cari pertama kali ada siapa gurunya. Oke, jadi yang dicari siapa gurunya nih? Karena akan mencontoh mungkin ya Bapak. Iya, itu siapa gurunya. Dalam konteks ini ya sering kita katakan pentingnya sanad keilmuan. Ya, saya sering mengatakan kalau ada orang tertentu kemudian sekarang banyak di TikTok itu yang menurut saya ya penyampaian menurut saya secara sesat. Ya, apa itu tidak perlu belajar yang lain kecuali cukup pada Al-Quran. Itu bagi saya itu menyesatkan, hanya begitu ya. Ya, konteks keilmuan itu sangat rendah sekali, sempit, Pak. Iya. Seharusnya adalah belajar Al-Quran dengan ulumul Al-Quran yang lain. Hadis, ulumul hadis. Kemudian kajian syariah banyak sederet ya, nama-nama kitab itu yang ada. Itu kalau dikuasai luar biasa. Maka dalam beramaliyah itu
siapa gurunya. Itu warnai, Mbak. Yang kedua adalah syariatnya. Jadi syariatnya. Tentu syariatnya dari sang guru tadi ya. Syariat dari sang guru. Yang ketiga adalah fadhailul ibadah. Maka orang yang tidak pernah belajar tentang keutamaan ibadah, ia pasti nolak. Berarti tidak mempelajari beberapa fadhailul shalah, fadhailul siyam dan seterusnya. Maka perlu buka kitab-kitab yang lain itu ya. Jadi dalam beramaliyah itu siapa gurunya, syariatnya seperti apa, kemudian ia pasti mengakui fadhailul ibadah, keutamaan. Yang ketiga adalah harokah. Ya, harokah itu berarti sudah visi, Pak. Ya, harokah itu salah satunya harokah akhlakul karimah. Maka saya hanya ingin menyebutkan 3 saja. Kalau itu akhlak menjadi gerakan. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi Nabi memiliki misi salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, bu'istu sholihal akhlak. Ya, memperbaiki akhlak. Tapi juga yang ketiga, bu'istu mu'alliman. Ini yang harus pintar. Ya. Jadi mu'alliman. Jadi saya diutus untuk ngajar. Ini kalau diterjemahkan di era sekarang, pelajar di era sekarang itu ya harus pinter, ya berakhlak, cerdas, pinter. Kalau udah pinter, berarti kan bisa ngaji berbagai sumber pengetahuan kan? Benar-benar. Ya? Iya benar, ya. Pak. Itu, tapi juga bu'istu bil hanafiyyah samhati. Aku, kata Nabi, diutus pada agama yang lurus, yang toleransi. Ya, toleransi ini di sekarang oleh Menteri Agama disebutkan moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya. Itu sudah diajarkan Nabi, moderasi beragama itu. Jadi kita mengakui bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Beda suku, bangsa, agama pun ini harus duduk bareng dalam bidang sosial, ya harus kita bersama-sama. Urusan akidah dan amaliyahnya ya mereka masing-masing, Mbak ya. Ada juga yang namanya harokah, itu gerakan mutu pendidikan. Misalnya ya, mutu pendidikan itu seperti apa ya, harus menjadi gerakan standarisasi, termasuk gerakan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi, kemudian gerakan nilai-nilai kesehatan dan seterusnya. Sehingga ini kalau menurut saya ya, visioner itu penting bagi saya, harus ditanamkan kepada siapapun, setinggi langit tapi tetap berpijak pada bumi. Berpijak pada bumi, benar. Ya, itu yang saya katakan tadi, kita boleh bangga kepada bangsa yang lain, tapi jangan lupa bahwa yang terbaik adalah bangsa kita sendiri. Ya, gitu, Pak. Oke, dan terkait dengan visi tadi yang memang harus ditindaklanjuti dengan sebuah misi ya, dimana diantaranya itu dari kerangka berpikir dan beramalia. Dan beramalia sendiri itu dibagi menjadi seperti syariat, harokah, fadhailul ibadah, dan juga ajaran guru. Nah, itu adalah semua elemen penting yang harus dilengkapi untuk mewujudkan visi, apapun visinya yang tentunya akan direalisasikan ya, tidak hanya menjadi pajangan di ruang kepala sekolah atau hanya menjadi dokumen semata ya. Iya. Oke, dan pertanyaan kedua yaitu tentang sinkronisasi dengan kebijakan. Nah, kita tahu nih Pak, kebijakan pemerintah seringkali bersifat pragmatis dan administratif. Sementara lembaga pendidikan Islam punya ruh sendiri yang ingin dijaga. Nah, lalu bagaimana menyelaraskan idealisme pendidikan Islam dengan kebijakan pemerintah serta potensi lembaga yang dimiliki? Ya, kebijakan itu pasti berangkat dari analisis sebelumnya, pasti. Kalau itu berangkat dari analisis, pasti menemukan potensi dan kekurangan dan potensi. Maka bagi saya ya, kebijakan itu harus, malah tidak boleh kebijakan itu selamanya begitu stagnan. Atau boleh jadi macam ini, seseorang takut melakukan kebijakan, itu berarti udah gagal. Oke. Jadi takut dulu di awal seperti itu ya Bapak? Ya,
harus berani melakukan kebijakan. Apalagi memang pemerintah sudah memberi satu kebijakan apa, maka pada tingkat satuan itu harus berani melaksanakan. Tetapi sifatnya masih terbuka untuk melakukan inovasi. Ya, saya sering berpikir seperti ini. Orang yang berani mengambil kebijakan itu pasti berangkat dari kebijakan sebelumnya. Contohnya ya, pengembangan SDM itu kan secara umum. Bagaimana melakukan pengembangan SDM? Yang pertama adalah peningkatan standar pendidikan. Standar pendidikan dinaikkan, ya. Kemudian setelah itu meningkatkan skillnya, keahlian khusus gitu ya. Setelah ia pun memiliki keahlian khusus, dipromosikan, ya. Dipromosikan itu ya boleh jadi dengan naik jabatan, boleh jadi dipublikasikan dan seterusnya itu. Maka seringkali kita melihat ada orang tertentu, ya itu cuman kebijakan aja kok, dari dulu udah begitu. Nah, itu iya. namanya berpikir pasif itu. Iya, seringkali orang awam berpikir seperti kebijakannya sama aja seperti yang dulu. Iya, enggak, bagi saya enggak begitu. Kebijakan itu pasti mengarah pada peningkatan. Pasti itu, pasti peningkatan. Periodenya ya. Adapun kebijakan yang terbaru itu masih membutuhkan penyempurnaan, ya itu pasti. Tinggal kita berpikir bagaimana kebijakan itu menjadi salah satu realitas terukur ya. Ketika pada tingkat pelaksanaan itu kira-kira 3 bulan itu menghasilkan apa? 3 bulan ya, ukurannya 3 bulan. Ya, kalau dalam dunia pendidikan itu kan 1 semester itu menghasilkan apa? Kalau 1 tahun itu menghasilkan apa? Kalau misalnya pada anak itu sendiri 1 tahun ternyata belum berkembang secara maksimal, maka lakukanlah pendampingan yang disebut dengan bimbingan remedi. Ya itu terus menerus ya, sehingga sampai melakukan salah satu pembelajaran fokus boleh jadi. Contohnya macam ini, kebijakan pemerintah menentukan hari apa, tanggal berapa mulai pembelajaran. Tetapi inovasi boleh jadi ada pembelajaran fokus. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya Juli tanggal 15. Ada sekolah yang lain menerapkan semua kurikulum sudah mulai tanggal 17. Tetapi boleh dilakukan oleh para pelaksana pendidikan itu 1 bulan belajar fokus dulu. Gitu. Tidak semua kurikulum. Boleh jadi kalau sekolah itu diarahkan pada pendalaman Al-Quran, maka 1 bulan belajar ilmu-ilmu Al-Quran dulu. Kalau orientasinya di situ pada keterampilan, maka 1 bulan keterampilan dulu. Kalau misalnya mereka menghendaki pintar pada bahasa asing, 1 bulan adalah bahasa Inggris atau bahasa Arab. 6 jam kali 24 hari, itu sudah pasti beda hasilnya. Pasti beda ya. Daripada tiap minggu ketemu 2 jam. Nah, iya. Minggu 2 jam lagi, 2 jam lagi, 2 jam lagi, itu beda hasil. Kenapa beda hasil? Karena beda kebijakan. Kenapa beda kebijakan? Karena dia takut melakukan inovasi. Ya, inovasi itu sudah, kalau saya menganalisis seperti itu. Oke, jadi memang, Sasa memang takjub juga ya, kenapa cara belajarnya memang beda ya. Jika sebuah lembaga pendidikan ingin memfokuskan misal kepada bahasa asing tadi, ya kita fokuskan 1 bulan tersebut kepada bahasa asing tersebut. Terkadang seorang pendidik atau civitas akademika di dalam dunia pendidikan, mereka takut untuk mengeluarkan inovasi, padahal kebijakan akan lahir dari kebijakan yang lama dan mengoreksi kekurangan kebijakan yang lalu, seperti itu ya Bapak. Jadi terkadang mereka takut nih mengeluarkan kebijakan baru atau takut mengeluarkan sebuah inovasi, takut dicap gagal lah atau dicap kurang dari periode yang lalu, seperti mungkin ya Bapak. Jadi di sini yang lebih celakanya lagi, terjebak pada zona nyaman. Benar. Zona nyaman itu ya kita tidak perlu repot-repot, tinggal klik
5 tahun yang lalu, Oke. klik 4 tahun yang lalu, klik 3, sudah tidak mau berubah. Oke, jadi Karena tidak mau berubah, boleh jadi masyarakatnya akan menjadi jenuh karena dalam dunia pendidikan tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Oke, jadi memang harus ada pembaharuan ya. Apapun resikonya pasti, jalan apapun pasti ada konsekuensinya masing-masing. Daripada kita terjebak dalam zona nyaman, kalau istilahnya sekarang yaitu copy paste kebijakan, Iya. gitu ya Bapak. Jadi nggak mau repot-repot nih, takut nanti gagal lah inovasinya, atau takut nggak sama, atau justru lebih menurun daripada kebijakan periode lalu, seperti itu. Tapi perlu diingat juga pendengar setia, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz tadi, bahwasanya setiap kebijakan analisis ini ada nilai potensi dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus bisa mengambil nih atau meminimalisir meminimalisir konsekuensi dari langkah yang kita ambil. Caranya seperti apa? Ya kita analisis terlebih dahulu, seperti itu. Dan ternyata memang benar ya, membangun visi pendidikan Islam itu bukan sekedar merangkai kata-kata indah yang penuh dengan terminologi langit. Nah, visi yang hebat adalah visi yang bisa membumi, seperti yang disampaikan tadi ya, mau sehebat apapun sekolah-sekolah di luar sana, tapi kita harus tetap berpijak pada bumi kita ya Bapak. Iya, betul. Nah, yang bisa dipahami oleh dimana visi tersebut bisa dipahami oleh guru di kelas, siswa yang merasakan manfaatnya, dan tetap sejalan dengan aturan main yang berlaku. Nah, seperti itu ya pendengar setia. Oke, dan mohon izin Bapak untuk segmen ketiga dan 4 kita lanjut setelah berikut ini Bapak. Oke, pendengar setia 92,3 Bromo FM, dan kembali bersama Sasa dalam podcast Bromo FM bersama narasumber kita yaitu Bapak Abdul Aziz selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Oke, dan memasuki segmen ketiga ya, di mana subtema kita adalah inovasi kenyamanan dan keamanan dalam perspektif pendidikan Islam. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa lingkungan yang aman dan nyaman adalah bagian dari kemaslahatan. Dalam dunia pendidikan, kenyamanan dan keamanan menjadi prasyarat lahirnya proses belajar yang efektif. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Aziz tadi ya, bahwasanya ya kita ciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, seperti itu ya Bapak. Dan untuk pertanyaannya, apakah inovasi kenyamanan dan keamanan dapat menjadi daya tarik lembaga pendidikan Islam di tengah persaingan saat ini? Nah, seperti contoh nih Bapak, misal kalau di sekolah luar kita udah terpapar handphone kita jadi kurang bisa fokus, sedangkan mungkin kalau di pesantren kita terbatas, tidak bisa menggunakan gawai atau handphone kita. Apakah inovasi kenyamanan dan keamanan ini menjadi daya tarik lembaga pendidikan Islam saat ini di tengah persaingan lembaga pendidikan yang lain Bapak? Ya, makasih. Dalam pemikiran kita, praktisi pendidikan maupun wali murid termasuk pemerintah, pasti itu sudah menjadi satu pemikiran. Arah kebijakan pendidikan itu salah satunya bermuara ke sana, 2 kalimat paling tidak. Pertama adalah bagaimana menciptakan dunia pendidikan itu yang nyaman. Yang kedua adalah aman, keamanan. Dalam 2 kata ini saya bisa memberikan satu penjelasan kepada kita bersama. Kenyamanan itu pertama dalam layanan. Layanan di sekolah itu bagaimana didesain sedemikian rupa mereka jangankan masuk ke dalam dunia lingkungan sekolah, begitu melihat saja sudah indah. Jadi memang dari pandangan pertama saja. Ya, memandang saja dalam lingkungan sekolah bagaimana menciptakan keindahan sekolah itu sendiri. Di mana dalam lingkungan sekolah itu rapi, bersih ya. Kemudian disambut ucapan selamat datang oleh sang guru. Kemudian begitu nyampe ke depan kelas, kelasnya sudah dalam keadaan bersih ya. Sebelum pembelajaran sudah dimulai dengan ungkapan salam dan doa. Ada interaksi sosial yang sangat bagus di ruangan itu. Itu kenyamanan. Kalau perlu ya di ruang kelas itu seperti taman.
Seperti taman. Ya, taman edukasi lah Pak ya. Karena kalau satu ruangan hanya temboknya bersih saja tanpa ada hiasan satupun, itu pasti nilainya beda. Pasti beda. Dan ketika dalam dunia pendidikan kadang ada namanya keterampilan, menggambar dan lain-lain. Tapi sering kita saksikan keterampilan itu pada ujung-ujungnya kan masuk bak sampah. Iya benar ya. Iya kan? Iya benar. Padahal itu sulitnya setengah mati kan. Nah, bagi saya mengusulkan bagaimana produk hasilnya siswa itu yang terbaik diberikan penghargaan dalam bentuk apa lah terserah kebijakan sekolah, dan itu menjadi pajangan. Oke, dan menjadi pajangan. Pajangan, ditaruhlah penghargaan untuk menambah sebuah kebanggaan buat mereka, nyaman gitu. Termasuk antara lain coba kita cek ya, jam pertama sampai jam terakhir kondisi kelas bersih apa enggak? Wah, pasti berbeda ya dari jam awal sampai akhir nih. Jadi kenyamanan itu dalam salah satunya dalam konteks layanan SDM ya. SDM menurut saya ya, SDM judes dalam dunia pendidikan itu harus dihindari. Kalau perlu ya harus dilatih bagaimana cara kompetensi kepribadian yang bagus. Senyum yang ramah itu seperti apa ya? Iya. Ya. Kemudian menyapa dengan penuh keramahan itu seperti apa? Kalau perlu dipelajari, refleksi kembali kepada materi sebelumnya, refleksi akhlak misalnya gitu ya. Anak kita di dalam kelas, gurunya menyusul, ya. Bagaimana menjadi sebuah tradisi di lingkungan sekolah itu, anak berdiri sebelum guru masuk kelas. Oke, anak berdiri dengan sikap ramah, ya, sikap ramah. Ya tentu harapannya gurunya masuk juga dalam posisi ramah. Posisi ramah juga, iya. Karena penyambutannya pun sudah ramah, iya. Penuh dengan adab, sopan santun. Jadi ini harus menjadi kesepakatan di masing-masing sekolah. Guru ketika mau masuk dipandu oleh salah satu kelompok kelas, semuanya siap, ikroman lil mudarris misalnya, hormat kepada guru misalnya gitu ya. Gurunya duduk, muridnya juga duduk. Mulailah dengan salam, mulailah dengan senyum, baru memulai interaksi pembelajaran. Lah ini kenyamanan. Nah, satu kenyamanan lagi, prestasi hasil belajar, Pak. Prestasi hasil belajar, oke. Ya, orang tua itu pasti nyaman, Pak, menitipkan seorang anak di mana perkembangan anaknya secara pola berpikirnya berkembang sempurna, ya. Kognitifnya bagus, afektifnya bagus, psikomotoriknya bagus ya. Pasti mereka sudah nyaman, Pak. Orang tua tinggal pikir begini, bagaimana akhir bulan tinggal transfer gitu aja, Pak. Kenapa? Anaknya sudah ketika ditelepon, ya apa nak di sekolah, alhamdulillah saya kerasan. Kenapa? Saya sekolah di tempat ini sangat menyenangkan sekali. Kenapa nak? Layanannya bagus, suasananya gurunya pada ramah. Saya merasa cerdas di tempat ini, saya merasa pintar di tempat ini, saya merasa terampil di tempat ini. Jadi tempat ini, sekolah yang sekarang yang saya tempat ini, ibu, bapak, misalnya gitu ya, ini menjanjikan bagi saya. Dan ini sudah bentuk kenyamanan nih. Jangan sampai dalam dunia pendidikan itu diciptakan rasa takut, gagal sudah. Mohon maaf ya. Apalagi gurunya takut kepada kepala sekolah. Wah. Ya, penuh ketakutan. Iya. Ya, semua murid ada perasaan cemas dan takut keliru dan takut salah. Takut salah. Tapi yang saya harapkan, salah benar sudah ada rambu-rambunya. Stop bullying, ya sudah selesai. Ya, sudah, semuanya sudah harus dilayani dengan baik. Berikutnya adalah kenyamanan. Keamanan ya. Orang kalau sudah aman, Mbak, mohon maaf ya, berapapun kebutuhannya pasti dibayar. Iya benar-benar, Bapak. Aman, tidak ada gangguan, ya. Aman, tidak akan pernah ada perkelahian. Aman,
tidak akan ada kekerasan. Kalau perlu dites. Keamanan tuh dompetnya satu dengan yang lain. Bisa nggak 1 bulan tidak ada cerita kehilangan? Kan ada itu dulu istilahnya kantin kejujuran. Oh, kantin kejujuran, ya ada. Iya kan? Iya ada Bapak. Mereka ngambil sendiri, makan sendiri, bayar sendiri. Tapi yang kantin kejujuran jujur memang sepenuhnya. Ya, yang 10 habis memang 10 dibayarin. Benar. Tapi ketika ini namanya kantin kejujuran ternyata dia jujur, barang 10 hilang, uangnya juga hilang. Oke, jadi memang harus menciptakan keamanan juga nih Pak. Keamanan dari tuh ini yang kecil seperti kantin sekolah tadi. Iya, ya. itu mahal sekali ya. Antara kenyamanan dengan keamanan itu. 2 kata ini kalau misalnya menjadi kesatuan, saya kira berapapun wali murid akan menanggung Pasti semua akan memenuhinya pembiayaan. ya Bapak. Iya. Karena mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan Iya. tadi ya pada anak Iya. mereka. Oke, dan keamanan dan kenyamanan ini bukan hanya nyaman betah di lembaga pendidikan tersebut, tapi nyaman untuk tumbuh kembang mereka, pembentukan karakter mereka, pelayanannya, dan prestasi hasil belajar mereka. Dan juga keamanan seperti yang disampaikan, mohon maaf, dan untuk misal berapapun itu pasti akan diusahakan oleh orang tua Iya. mereka, karena ya yang dijamin adalah keamanan dan kenyamanan mereka, kenyamanan anak mereka saat mengenyam pendidikan di lembaga tersebut. Nah, 2 kalimat itu, Mbak, bisa terwujud kalau sistem sudah jadi. Jadi ada sistem yang baku diberlakukan di sekolah tertentu. Namanya sistem ya tentu harus diikuti ya. Misalnya anak ini bagaimana ketika waktu istirahat, ada tempat duduk, ada tempat rileks, ya misalnya gitu ya. Iya. Kemudian pada saat dia makan, kemudian sampahnya ditaruh di mana, kalaupun ada barang sesuatu yang ketinggalan tetap aman. Tetapi yang lebih berharga lagi adalah kenyamanan dalam bentuk orang tua puas karena prestasi. Benar-benar. Prestasi itu Pak yang mahal jadinya. Yeah. Oke, jadi prestasi memang adalah hasil yang output yang akan dihasilkan dari nyaman dan keamanan tersebut yang membuat orang tua bangga seperti itu ya Bapak. Yeah. Oke, dan dari segmen ketiga ini pada akhirnya inovasi kenyamanan bukan soal kemewahan fasilitas saja ya Bapak, tapi juga menghadirkan ketenangan hati dan keamanan bagi setiap jiwa yang menuntut ilmu dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, ketika sebuah lembaga pendidikan mampu menjamin keamanan fisik dan kesucian spiritual, nah disitulah keberkahan ilmu akan tumbuh subur. Iya. Oke, dan memasuki segmen yang terakhir Bapak, yaitu terkait dengan tawadu ya. Nah, mungkin pendengar setia udah sering mendengar tawadu. Nah, kita akan membahas tawadu spiritual, akademik, dan manajerial dalam pendidikan. Nah, tawadu ini adalah kemuliaan dalam Islam ya. Iya. Dalam dunia pendidikan, tawadu tidak hanya tercermin dalam ibadah saja, tetapi juga dalam sikap ilmiah dan kepemimpinan. Dan ya di akhir segmen podcast kita hari ini kita akan membedah bagaimana tawadu bertransformasi menjadi sebuah sistem yang kokoh, mulai dari ranah spiritual kita, integritas akademik, hingga efektivitas manajerial. Dan untuk pertanyaan pertama nih Bapak terkait dengan tawadu, nah seringkali pendidik atau guru atau asatid merasa paling tahu karena statusnya sebagai guru nih Bapak atau sebagai seorang pendidik. Namun di era AI sekarang ya Bapak, AI artificial intelligence dan banjir informasi di HP kita nih, tantangan mentalitas ternyata jauh lebih berat Bapak daripada ya daripada pelajaran-pelajaran umum. Ternyata tantangan mentalitas ini jauh lebih berat. Iya. Bagaimana penerapan tawadu spiritual bagi pendidik dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern kali ini Bapak? Ya. Ya. Saya sepakat ya. Zaman berubah. Iya. Tapi tawaduk jangan. Iya, zaman Tetap. boleh berubah ya Bapak. Ya. Zaman berubah, akhlak tidak. Ya. Karena memang zaman itu selalu berubah dan berubah itu pasti ya.
tetapi nilai-nilai spiritual tidak boleh berubah. Maka nilai tawadhu itu menurut saya adalah nilai hakiki dalam dunia pendidikan. Dan itu harus menjadi pegangan pada setiap kita sebagai hamba Allah, apapun jabatannya. Ya, tawadhu itu harapan orang tua, tetapi juga harapan sang guru. Tawadhu itu harus direfleksikan juga di hadapan anak-anak kita semuanya. Kalau saya menyimak salah satu ada konteks ya penguatan teori tawadhu liman tata'allamuna minhu. Tawadhulah engkau kepada orang yang telah memberikan ilmu. Jadi anjuran tawadhu itu kajian teorinya begitu banyak. Banyak Bapak, di kitab kita pun banyak ya. Ya, kajian tawadhu itu ada yang bersumber dari Al-Quran, ada banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang akhlak. Kemudian kajian tawadhu yang bersumber dari hadis banyak, dan kajian tawadhu yang berkaitan dengan qaulul ulama di dalamnya juga Namun yang saya katakan bahwa tawadhu itu bukan hanya slogan. Bukan hanya slogan saja ya. Tetapi harus direfleksikan dalam hati. Ya. Karena tawadhu itu bukan kawasan berpikir, Mbak. Tapi kawasan hati. Bagaimana seseorang itu memiliki kesadaran penuh, totalitas, memiliki sifat rendah hati. Rendah hati itu bukan minder. Bukan minder tapi ya Bapak. Bukan. Ia memiliki sikap yang penuh kesadaran, ya sadar. Ya, kesadaran itulah yang membuat sikapnya berubah lebih bagus. Ia mestinya marah, dia tidak marah. Mestinya dia mencaci, dia tidak mencaci. Mestinya dia hasud, dia tidak menghasut. Ya, itu punya peredam, ya. Iya, istilahnya peredam seperti itu. Ya, oke. Itu memiliki peredam jiwa, di mana orang yang memiliki sikap tawadhu itu memang menyiapkan diri dengan penuh kesadaran untuk berperilaku merendahkan hati, ya. Karena sudah merendahkan dengan penuh ketawaduan, maka sikapnya pun terpengaruh. Oke, itu kan berpengaruh pada sikap juga. Pada sikap, maka ungkapannya lembut, ya, sikapnya menunduk, ya, ramah. Itu salah satu refleksinya. Salah satu refleksinya. Dan sikap tawadhu itulah perilaku para nabi. Kalau menurut qaulul ulama, ya. Jadi bagi saya dalam dunia sekarang itu ya, sampai kapanpun identitas tawadhu itu tetap dibutuhkan. Tidak boleh terjadi pergeseran, ya. Anak tetap tawadhu kepada kedua orang tua. Iya. Tidak boleh ditawar, jangan berdebat. Jangan berdebat. Ya. Seorang murid tawadhu kepada guru. Seorang santri tawadhu kepada sang kiai. Jangan berdebat. Ayo gali kesadaran. Karena seperti guru mendapatkan sikap tawadhu dari murid, itu seharusnya karena memuliakan ilmu dan ibadahnya. Orang tua itu berhak mendapatkan sifat tawadhu dari sang anak. Biasanya refleksinya dengan ucapan ramah, mencium tangan, ya, mencium tangan, bahkan mencium kaki, Mbak. Iya. Jadi kalau ada orang tertentu jalan bungkuk di hadapan guru, kemudian mencium tangan orang tua, kaki pun jadi soal debatin oleh mereka. Suruh ngaji mereka. Ya, suruh ngaji. Sudah ada contoh itu bahwa sahabat mencium kaki, mencium tangan kaki Nabi, iya. Qabbalna yadan Nabi. Mencium. Oke, dan mencium tangan kaki Nabi. Iya, begitupun yang dilakukan oleh sahabat. Oke, jadi memang tawadhu ini nggak boleh tergeser sedikit pun walaupun zaman sudah berubah ya Bapak. Ya. Karena ini adalah ruh dari Islam itu sendiri, apalagi di dunia pendidikan.
Dan untuk yang terakhir, mengapa sih Pak nilai tawadhu ini penting agar pendidikan Islam tidak kehilangan ruh akhlakul karimah? Ya, makanya saya ingat pada ungkapannya guru saya, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilullah. Beliau sering menyampaikan, saya merindukan santri prestasi yang tawadhu. Ini ungkapan pendek, tapi ini menusuk jiwa kita, menggali kesadaran. Saya merindukan santri prestasi yang tawadhu, tawadhu yang prestasi. Dua kalimat tidak boleh dipisah. Prestasi tuntutan dalam dunia pendidikan, tawadhu itu nilai hakiki dalam kehidupan pendidikan. Kemudian seberapa jauh pentingnya, saya membaca salah satu referensi bahwa tawadhu itu refleksi ada 3. Pertama adalah tawadhu spiritual. Yang kedua tawadhu akademik. Yang ketiga adalah tawadhu manajerial. Tawadhu spiritual itu sebagai hamba Allah dengan penuh kesadaran. Ia menyadari bahwa kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah kita hina. Sepenuhnya kita menyerahkan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita punya hak berikhtiar. Ikhtiar sepanjang masa, sekuat tenaga, pada akhirnya Allah berikan yang lebih tahu. Ya, boleh jadi ada orang mengatakan gagal saat ini, tertunda kesuksesannya. Tapi tetap semangat itu. Tetap semangat. Maka ada pembiasaan astaghfirullahaladzim. Ketika dia bermasalah, selalu bertobat kepada Allah. Ketika dicapai, alhamdulillah. Jadi orang yang memiliki sifat tawadhu seperti Allah itu selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam refleksi kehidupannya. Ia dengan nilai iman dan ketakwaan itu menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Mendekat dan mendekat, mendekat dan mendekat. Bahkan dia menemukan nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu menjadi salah satu konten kajian teorinya. Ia yakin Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Maka kebaikan itulah yang dipertaruhkan untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tawadhu akademik. Tawadhu akademik. Ini yang saya sebut, Mbak. Dalam dunia pendidikan itu ada jenjang. Ya. Kita menghormati guru karena ilmunya. Karena strata pendidikannya. Boleh jadi macam ini, seorang murid hormat kepada guru yang sarjana. Sarjana itu tawadhu kepada yang magister lulusan S2. Yang lulusan S2 itu tawadhu kepada sang doktor. Doktor itu tawadhu kepada profesor. Profesor sayang kepada doktor. Doktor sayang juga kepada yang magister. Yang magister kepada sarjana. Sarjana kepada anak-anak santri kita atau siswa ya. Ini kalau bisa direfleksikan, Mbak, maka tidak ada kesombongan. Kita mencium tangan, hormat karena keilmuannya. Karena keilmuannya. Sama dengan seperti ini ya. Ada seorang anak memberikan uang kepada orang tua. Uangnya di amplop, ada yang tidak. Uangnya bagus, Mbak. Tapi ketika uang diberikan tanpa amplop, itu kan tidak beretika. Nggak patut. Maka di amplop. Nah, begitupun ini namanya rekognisi anak kepada orang tua. Penghargaan seorang anak kepada orang tua. Selain tadi berbentuk sikap, ya mencium tangan, ramah, bahkan ada yang mencium kaki, ya itu sudah dicontohkan oleh para sahabat ya. Antara sahabat dengan sahabat, antara ulama dengan ulama udah ya. Jadi dari sekarang udah usah debat itu, suruh ngaji aja itu ya. Ya. Kalau panjang waktunya kan suruh ngaji hadis kan begitu, Pak, sama kaul ulama itu ya. Ya. Itu akademik, Pak. Kalau akademik tawadhu itu ia menghargai murid kepada guru karena ilmunya, boleh karena strata pendidikannya. Ya. Sehingga kalau ini jadi pegangan,
Orang tidak akan pernah merendahkan orang lain, ia pasti akan mengakui karena pendidikannya. Yang ketiga adalah tawadhu manajerial. Ini langka menurut saya, Mbak. Ya, jarang kita mendapatkan penjelasan seperti ini. Ya, saya banyak baca buku dan seterusnya itu. Secara singkat begini, orang itu bisa mengatur orang. Itu kan manajer namanya, memanage kan, ya. Itu kan pasti ada bekal ilmunya. Ada bekal ilmunya pasti. Yang kedua, orang bisa ngatur orang itu karena punya otoritas, karena punya jabatan kan. Nah, maksud saya, orang yang tawadhu manajerial itu apapun jabatannya, ketika dia sukses, bukan semata ia sukses atas dirinya, tapi atas dukungan orang sekitarnya. Ada sumbangsi yang lain tuh, Pak. Kan nggak mungkin sih, Pak, semua akan dilakukan oleh seorang pemimpin apapun jabatannya. Bahkan seorang anak pun sukses bukan karena anak semata-mata, karena doa orang sang guru, ya, karena pengaruh doanya orang tua. Boleh jadi karena teman sekitarnya yang memberikan motivasi, ya. Kalau ini misalnya, apapun kesuksesan kita, jangan lupa itu adalah anugerah dari Allah. Berterima kasih kepada Allah dan juga berterima kasih kepada orang yang mengantarkan dia sukses. Oke, entah itu lewat doa ataupun dukungan tadi ya, Bapak. Iya, iya. Oke, dan itulah yang disebut dengan tawadhu manajerial ya. Saya baru tahu juga nih, Bapak. Ilmu baru yang untuk saya terkait dengan tawadhu manajerial. Oke, dan ya kesimpulan yang kita tarik dari segmen keempat ini yaitu jelas bahwasanya tawadhu bukan tentang mengerdilkan diri, tapi ya melainkan tentang menyadari bahwa di atas setiap orang yang berilmu ada Sang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan tanpa tawadhu adalah kesombongan yang terbungkus gelar akademik. Oke, pendengar setia, luar biasa ya perbincangan kita hari ini bersama Bapak Aziz selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan Islam bukan sekedar urusan administratif saja, melainkan sebuah ekosistem karakter. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya bertumpu pada visi yang megah, tetapi pada sejauh mana kepribadian pemimpinnya menjadi cermin kebijakan. Inovasinya memberikan rasa nyaman, aman, dan sikap tawadhunya menjadi ruh bagi seluruh civitas akademika, entah bagi orang yang terdidik, pendidik, ataupun kepala sekolahnya. Dan semoga dialog ini bisa menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan ilmu, kebijakan, dan kerendahan hati. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.